Inilah kisah wanita yang tersenyum di tengah siksaan. Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, hidup dalam istana megah dengan segala kemewahan. Namun, di balik kemewahannya, ia menyembunyikan keimanannya dari suaminya yang zalim. Hingga suatu hari Firaun mengetahui bahwa Asiyah mengikuti ajaran Nabi Musa. Murkanya pun tak terbendung. Asiyah, apa benar kau telah meninggalkan kepercayaanku? Katakanlah bahwa aku tetap Tuhanmu. Dengan tenang, Asiyah menatapnya. Tidak, suamiku. Aku beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Amarah Firaun yang meledak lantas memerintahkan prajurit untuk menyiksa Asiyah. Tubuhnya diikat di atas tanah yang panas, tangannya dipaku, dicambuk, lalu dibiarkan tersengat terik matahari. Namun Asiyah tetap teguh. Dengan suara lirih, ia berdoa, Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari kaum yang zalim. Allah pun membuka tabir langit. Asiyah yang melihat rumahnya di surga, seketika air matanya menetes. Ia pun tersenyum dengan penuh ketenangan. Firaun yang melihat senyuman itu, amarahnya pun memuncak. Prajurit, angkat batu itu dan hancurkan tubuhnya. Namun sebelum batu itu jatuh, Allah telah mencabut nyawanya. Asiyah wafat tanpa merasakan sakit karena batu itu hanya menghantam jasadnya. Allah pun memuliakannya sebagai salah satu wanita terbaik di surga. Ternyata iblislah yang pertama kali memperkenalkan praktik sodomi kepada kaum Nabi Lot. Kisah ini bermula dari kehidupan masyarakat Sodom yang dikenal sebagai kaum pekerja keras dan saling membantu satu sama lain. Mereka hidup rukun dan disiplin, sehingga segala tipu daya iblis sebelumnya selalu menemui kegagalan. Namun iblis tidak menyerah. Ia mulai menyusun rencana licik. Setiap kali kaum Sodom selesai bekerja dan pulang, iblis diam-diam merusak hasil kerja mereka. Ia melakukan hal ini berulang kali, bahkan suatu saat melakukannya terang-terangan di hadapan mereka, sambil menyamar menjadi seorang pemuda tampan. Kaum Sodom menangkap pemuda asing itu dan memasukkannya ke dalam tahanan, berharap orang tuanya akan datang mencarinya. Saat malam tiba, sang penjaga melihat pemuda itu menangis. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab bahwa biasanya sebelum tidur ia selalu dipeluk oleh ayahnya. Itulah sebabnya ia merasa sedih. Penjaga itu merasa iba lalu memeluknya. Namun pemuda itu yang sesungguhnya adalah iblis, secara licik memancing nafsu penjaga dengan gerakan-gerakan tertentu. Ia lalu membisikkan tindakan-tindakan yang belum pernah dikenal oleh penjaga tersebut. Maka terjadilah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Itulah awal mula terjadinya perbuatan yang kelak dikenal sebagai dosa besar dalam sejarah.